satu pertanyaan juga yang cukup menarik melalui live chat di YouTube, yaitu berkaitan dengan tawasul. Ya, ini Ustaz Lukman, berkaitan dengan kedudukan tawasul ini dalam Islam seperti apa? Biasanya apa ya? Menjadikan hal-hal tertentu menjadi wasilah gitu, atau seperti apa? Jadi mohon penjelasannya, Ustaz. Oh ya, tentang tawasul itu ada sebuah riwayat bahwa tawasul itu paling enggak ada beberapa hal. Tawasul itu ada yang pertama tawasul bil asma, tawasul dengan nama-nama Allah. Misalkan kita membaca Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamna. Wahai Allah yang pengasih dan penyayang, Irhamna, sayangilah aku ya Allah. Itu namanya tawasul bil asma. Jadi Asmaul Husna itu adalah bagian dari kita bertawasul yang langsung Allah ajarkan. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah itu punya nama-nama yang bagus, maka mohonlah kepada Allah. Jadi sesuai dengan kondisinya seperti itu. Misalkan biasanya doa-doa itu juga, kenapa doa itu agung? Karena di situ ada Asmaul Husna. Kenapa ayat kursi itu disebut ayat teragung di dalam Quran? Sedangkan Al-Fatihah itu surat teragung di dalam Al-Quran. Karena di dalam ayat kursi itu berapa Asmaul Husna yang menghimpun. Allahu la ilaha illa, di situ ada nama Allah. Ya. Terus juga ada disifati Allahu la ilaha, ini ada unsur tauhidnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Dia siapa? Yaitu Allah yang al-hayyu. Dialah yang maha hidup, yang la yamut, yang tidak pernah mati. Ini asma Allah, Ismul Azam. Al-Qayyum, zat yang maha berdiri sendiri. Masya Allah. Dalam ayat Al-Quran itu disebut, kenapa ayat kursi itu agung? Sebutkan tentang bahasan tentang keagungan ayat itu. Allah itu di samping Al-Hayyu Al-Qayyum apa? Allah itu yang la ta'khudhu sinatun wa la naum. Allah itu yang tidak pernah ngantuk. Coba bayangkan. Nah, cara memaknai doa supaya doa kita itu cepat kepada Allah, nyambung ke Allah. Itu keagungan ayat itu harus dimaknai, dipelajari terus kemudian berdoa. Coba bumi ini menurut penuturan para pakar, kurang lebih bumi ini Allah ciptakan itu kurang lebih 12 miliar tahun. Nah, andai kata semenjak terjadinya bumi itu aja ya, betapa agungnya Allah itu tidak pernah ngantuk. Wala naum, apalagi tidur. Nah, pada waktu kita memaknai seperti itu, betapa agungnya. Maka pada waktu nama-nama Allah disebut, ya, Allah disebut, sifat-sifat Allah disebut, Masya Allah kalau dibacakan itu dampaknya besar sekali. Jadi yang pertama, tawasul bil asma. Tawasul bil asma dengan nama-nama Allah. Terus juga ada tawasul dengan tawasul dengan amal. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis pewanjang itu diceritakan ada 3 orang yang masuk ke hutan karena hujan atau apa, masuk ke dalam gua. Nah, kemudian di dalam gua ternyata batu itu nutupi pintu gua, gergetar, entah ada gempa atau apa. Pada waktu di situ apa yang terjadi? 3 orang ini bingung. Ya Allah, minta ke Allah, minta Allah gimana ini? Ya. Kemudian 3 orang ini beda-beda. Coba kamu punya amal apa yang bagus menurut kamu? Ya Allah, saya tidak punya, sudah didorong-dorong tidak bisa terbuka. Ya Allah, saya punya amal ya Allah. Saya tidak minum susu dari saat itu.
sebelum ibu saya minum susu duluan, anak saya dan saya belum minum susu duluan. Kalau ini ya Allah kok anggap amal soleh ya Allah, bukalah pintu gua ini. Didorong kemudian terbuka. Tapi hanya tangannya saja yang bisa keluar. Terus yang satu mengajukan doa kepada Allah. Ya Allah, kalau saya dulu punya pembantu, kemudian gajinya pembantu itu tidak diambil, kemudian aku kerja, kemudian aku kembangkan ya Allah untuk beri kambing dan ini kemudian jadi besar, kemudian orang itu datang, kemudian aku berikan semuanya kepada pembantuku itu ya Allah. Kalau itu kau anggap amal baik ya Allah, bukalah pintu gua ini, didorong, kemudian terbuka. Tapi tangannya bisa keluar, tapi kepalanya masih agak susah. Terus yang satu lagi berdoa, ya Allah, saya tidak punya amal-amal baik ya Allah, cuma saya dulu pernah jadi tukang bagi beras di desa kita. Nah, pada waktu ke orang-orang miskin, kemudian dari situ saya bisa nyetir semuanya. Kemudian ada seorang wanita yang cantik, kemudian saya tertarik. Saya mau membagikan beras ini kepada kamu, asal kamu melayani saya. Tapi ya Allah, pada waktu saya mau hubungan ya Allah, mau menyetubi orang itu, wanita itu, dia berkata, takutlah kamu kepada Allah. Ya, mendengar kata-kata wanita itu, saya takut ya Allah, akhirnya saya tidak jadi berzina ya Allah. Kalau kau anggap itu amal baik ya Allah, mudahkanlah ya Allah, gua ini terbuka, dibuka, akhirnya terbuka. Ini namanya tawasul bil amal. Boleh, ya, boleh. Jadi misalnya kita infak sedekah di masjid atau di mana, ngasih yatim piatu ya Allah, dengan amal seperti ini mudahkan urusan kami ya Allah. Makanya dalam hadis Nabi itu, berobatlah ya dengan sedekah. Ya, sedekah itu termasuk obat. Ya, kita juga sering nangani pasien itu, coba Bu, setelah ini sedekahnya ditingkatkan, infaknya diinfakkan. Ini termasuk bagian dari amal, bagian dari tawasul. Terus kemudian ya, tawasul yang berikutnya, tawasul dengan orang soleh yang masih hidup. Ya, jadi misalkan kita punya guru, punya Pak Kiai, punya Ustadz yang kita yakini beliau itu orang soleh, orang baik. Orang baik tidak harus selalu habib, tidak selalu harus ulama, tapi dia punya keistiqomahan di dalam ketaatan. Dia itu ahli ibadah, dia itu guru ngaji, dia itu ahli dakwah. Kita ya senang. Bapak, saya datang ke sini dalam rangka mohon doanya. Ya, mohon doakan saya juga. Nah, doa-doa orang-orang soleh yang masih hidup ini juga bagian dari tawasul, seperti itu. Nah, termasuk baca Quran, ya Allah, dengan keberkahan baca Quran, mudahkanlah semua urusan kami, ya Allah. Itu termasuk tawasul bil amal. Itu seperti itu. Karena saya nggak bahas masalah tawasul yang lain, nanti karena cenderung jadi khilafiyah, jadi saya bahas masalah tawasul yang secara umum kita banyak kita lakukan. Termasuk tawasul bil amal ya tadi, 3 contoh tadi itu hadisnya sahih. Oh ya Allah, doa kepada orang tua, tak kepada orang tua itu sudah bagian dari doa. Kalau kita kena gangguan jin sebagainya, ibadah ke Allah sudah bagus, orang tua bagus. Ya Allah nggak gampang kena sihir dan sebagainya, itu nggak gampang. Kenapa? Itu bagian ya. Jadi jangan dikira bahwa ruqyah itu harus dalam bentuk formal, ayo duduk, kemudian baca ayat, kemudian dibatukkan. Itu tidak selalu formal seperti itu. Itu seperti itu, akhina Rashid. Ya.